bermanfaat bagi kita semua. Dan saya mohon maaf apabila dalam pengucapan kalimat, dalam pengucapan kata ada hal-hal yang kurang berkenan. Maklum, istilah terkadang berbeda satu negeri dengan negeri yang lainnya. Tapi bukan maksud saya untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya. Semua yang saya sampaikan taklim datang bukan untuk membangkitkan semangat kita, untuk menunjukkan kepedulian kita. Mudah-mudahan Allah meridhoi perjuangan kita, Allah membimbing kita. Dan sebelum saya tutup dengan ucapan salam, tidak ada salahnya kalau saya mengajak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan doa orang yang safar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang berbahagia, saya teringat ketika Gaza dibombardir oleh Zionis Israel dari darat, dari laut, dari udara. KISPA, Komite Solidaritas untuk Palestina, Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina, menyerukan kepada khatib, kepada para ustadz dalam khutbahnya, dalam ceramahnya, untuk senantiasa mendoakan saudara-saudaranya yang dizalimi oleh Zionis Israel di Palestina. Anak-anak yang tidak berdosa dibunuh, wanita dibunuh, puluhan masjid dihancurkan. Lebih kurang 5.000 orang luka-luka, 1.300 orang meninggal dunia, termasuk di dalamnya 400 anak-anak yang tidak berdosa. Kita menyuruhkan berdoa. Dan ada di antara ustadz tersebut yang berdoa kepada Allah. Ya Allah, hancurkanlah pesawat tempur Zionis Israel, cerai-beraikan kekuatan mereka, lumpuhkan peralatan militer mereka. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami di Gaza, sebagaimana Engkau telah menolong Rasulullah dalam perang Badar, dalam perang Khandaq, dalam perang Khaybar. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Doa seorang muslim kepada muslim yang lainnya mustajab di sisi Allah. Allah turunkan karomah, bukan 1-2 karomah, banyak Allah turunkan karomah bagi rakyat Gaza, bagi pejuang Palestina yang mempertahankan negerinya. Di antara karomah itu yang saya dengar langsung dari rakyat Gaza ketika selama 5 hari saya dengan izin Allah masuk ke dalam Gaza. Apa yang mereka ceritakan? Allah turunkan pasukan berjubah putih. Takbir! Pasukan berjubah putih tersebut ditembak tidak mati, diberondong senjata dia maju terus. Bahkan ada kisah tentara Zionis Israel, dia menggunakan anjing besar yang disebut anjing Doberman, tinggi besar, makanannya daging. Tapi ketika di hadapan mujahidin, apa kata mujahidin? Ya kalbun, hei anjing, kami ini diperintahkan oleh Allah untuk berjihad di jalannya dan mempertahankan tanah air kami. Mendengar kalimat semacam itu, anjing tadi langsung terduduk, kemudian sambil mengibas-ngibaskan ekornya. Dalam ilmu peranjingan, ini ada juga ilmu peranjingan. Kalau seekor anjing sudah mengibas-ngibaskan ekornya, berarti anjing itu sudah jinak. Dia tidak akan menggigit. Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah karomah di antara yang kami dengar ketika kami memasuki kota Gaza. Dan sebagai kenang-kenangan, saya diberikan ini oleh rakyat Gaza. Makanya ini boleh dikatakan pakaian dinas saya kalau saya berbicara tentang Gaza, tentang Palestina, tentang Masjidil Aqsa. Sudah banyak orang nawar ini, Pak. Tapi saya nggak mau jual. Kenapa? Sejarahnya itu mahal. Untuk dapatkan ini lagi sulit. Berapa banyak saudara kita tertahan di Rafah, nggak bisa masuk. Tapi dengan izin Allah, kita dipermudah untuk masuk ke kota Gaza. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya. Saudara-saudara kita yang saat ini terlilit hutang, belum mampu membayar hutang, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk membayar hutangnya. Mudah-mudahan mereka yang belum mendapatkan jodoh, Allah mudahkan jodohnya. Yang sudah dikarunia anak, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah.
Anak-anak yang hafal Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memperjuangkan Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-Islam wal muslimin. Allahumma kshif anna wa 'an jamil muslimin min al-bala'i wal waba'i wal mihan wal fitan ma la yakshifu ghayruk. اللهم لك الكفرة والمشركين والمنافقين والظالمين علينا خصوصا إخواننا بفلسطين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وأنزل عليهم لك الذي لا يرد عن الظالمين. اللهم انصر جيوش المسلمين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان كل زمان. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. Berilah kepada kami, anugerahkanlah kepada kami, rezekikanlah kepada kami, agar kami dapat sholat di Masjidil Aqsa, agar kami dapat sholat di Masjidil Haram, agar kami dapat sholat di Masjid Nabawi. Ya Allah, bantu dan tolonglah saudara-saudara kami yang berjuang di Masjidil Aqsa. Berilah kesabaran kepada mereka. Ya Allah, satukanlah hati mereka dalam perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak diucapkan kepada Bapak Ferry Nur. Walaupun mungkin ada di antara ungkapan dan juga istilah-istilah yang digunakan barangkali sukar bagi kita memahaminya. Ya, Bapak Ferry Nur, ya. Di Indonesia memang Bapak ini ialah merupakan ketua. Ya, saya pada minggu lepas di Medan pun dipanggil Bapak. Bapak Kepala. Saya pun terpengung-pengung. Dan majlis rasmi dipanggil Bapak Kepala kepada Hasanah Amal. Dia kata saya tak pernah ada Bapak Kepala. Satu lagi istilah ialah keperluan yang disebut oleh Bapak tadi, iaitu kebutuhan, keperluan, kepedulian, cakna dalam bahasa Terengganu kita. Banyak lagi istilah-istilah yang digunakan. Namun demikian, oleh kerana ceramahnya begitu bersemangat, saudara-saudara sekalian dapat memahami seluruhnya, walaupun istilah-istilah agak berbeza daripada kita gunakan. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjemput dan juga mengiringi Al-Fadhil Muhammad Sri Tuan Guru Presiden kita untuk menyampaikan ucapan pelancaran bagi program ini, saya dengan ini mengisytiharkan bersama dengan doa kita yang menjadi senjata untuk pejuang-pejuang mujahidin di Palestin. Saya mengisytiharkan pelancaran derma. Dengan segala hormatnya, para petugas diminta